Ternyata di Jogja itu ada 3 produk yang dicari sebagai oleh-oleh. Pertama gudeg, Ya. bakpia, Bakpia. yang ketiga ternyata coklat. Oh. Baru kemudian kita kita akan bikin produk oleh-oleh bentuknya coklat. Kita ada 2 segmen. 2 segmen adalah coklat yang kita ambil setengah jadi dari pabrik di Indonesia. Oke. Kalau yang pabrik dari Indonesia ini kita memang menyasar untuk mass product. Jadi coklat-coklat produk-produk yang kita akan bisa peroleh dengan kualitas yang baik, rasanya konsisten. Tahun 2015 kita ketemu sama petani di Gunung Kidul. Petani Gunung Kidul ya? Iya, di Gunung Kidul. Sekitar 45 menit lah dari tempat kita. Iya. Nah, kemudian di situ kita dapat satu pertanyaan. Kenapa tidak membuat coklat dari biji kakao kami? Butuh waktu 1 tahun sebelum kemudian kami bisa riset membuat coklat dari biji petani. Karena untuk membuat coklat dari petani itu sebetulnya prosesnya itu panjang. Baru kemudian pada tahun 2015 ini kita bisa membuat coklat dari biji kakao petani. Yang konsepnya itu memang sengaja kita bedakan dengan mass product. Kalau tadi mass product itu adalah rasa yang konsisten, kemudian kualitas yang konsisten, ini. Kalau produk dari petani itu karena memang tidak bisa konsisten, setiap proses panennya itu akan selalu punya keunikan, justru keunikan itu yang kita angkat. Setiap season akan menghasilkan rasa yang berbeda. Gitu. Lalu kemudian setiap daerah itu juga akan menghasilkan rasa yang berbeda. Gitu. Yang kemudian itu yang kita ceritakan. Plus kemudian karena kita tahu siapa petaninya, itu juga kita ceritakan siapa petaninya, bahan bakunya dari mana, terus ekonomi masyarakat, sosial masyarakatnya bagaimana, itu kita cuma ceritakan. Ini ada informasi di belakang siapa petaninya. Lalu kemudian bisa dilihat bagaimana kondisi sosial masyarakatnya di dalam, bagaimana proses kami membuat coklat. Konsumen itu sekarang mulai banyak yang paham, mulai banyak yang mencari produk-produk yang jelas ketelusurannya. Siapa yang membuat, siapa petaninya, bagaimana diolahnya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan kami atau tidak. Gitu. Itu yang kemudian kami pengen kita angkat di produk One Beans ini. Petani kami di Gunung Kidul ini itu HPP-nya saja tidak tercukupi. Jadi harga pokok produksinya aja nggak tertutupi untuk harga jualnya. Dengan sedih sekali mereka bercerita kami kalau produksi kakao itu selalu rugi karena harganya nggak akan bisa cocok dengan harga produksi. Bob, tolong dibantu gitu kan. Akhirnya kemudian kita lihat kualitasnya, Pak, ini saya bisa beli tapi kualitasnya perlu dinaikkan karena kalau seperti ini saya tidak bisa buat jadi coklat yang enak. Gitu. Mas, standarnya seperti apa? Saya akan ikuti. Kita buatkan SOP, mereka akan follow, akan ikuti, terus kemudian kita janjikan, Pak, kita akan beli biji Bapak dengan harga 3 kali lipat dari yang ditawarkan sekitar. Tapi standarnya tolong dinaikkan sampai seperti yang kami butuh. Pasca panen di Indonesia itu kan bisa dibilang tidak cukup stabil ya. Petani kita kadang bagus, kadang tidak bagus, gitu ya, tergantung kondisi cuaca gitu. Sehingga karena memang pasca panen di Indonesia itu masih sangat mengandalkan alam. Pengeringannya masih menggunakan sinar matahari yang dijemur di pinggir jalan atau di bawah gitu ya. Padahal kalau untuk mendapatkan hasil kakao yang bisa konsisten, kita akan memerlukan satu alat gitu, misalnya para-para gitu ya, atau menggunakan rumah pengering gitu ya, sehingga kemudian hasilnya bisa konsisten. Kadar airnya juga jadi lebih konsisten. Nah, konsistensi dari produk ini yang jadi penting untuk kita bisa mengekspor. Karena kan kalau konsumen dari luar negeri itu pengennya saya beli sekarang dan tahun depan itu rasanya masih sama. Hampir 90% kakao di Indonesia itu pasca panennya buruk. Belgia itu sebetulnya bukan negara penghasil coklat atau biji kakao ya. Mereka tidak punya biji kakao. Mereka off-take juga? Mereka off-take juga gitu dari negara-negara penghasil biji kakao. Negara-negara penghasil biji kakao itu ada di Afrika dan di Asia Tenggara. Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia. Paling banyak di Indonesia dan Malaysia. Lalu kemudian Amerika Latin, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Venezuela, Ekuador, dan lain sebagainya. Itu yang menghasilkan biji kakao yang baik. Bahkan ketika biji kakao kita, Pak Edi, ini kita bawa ke Belgia, lalu di sana kemudian dibuat menjadi coklat, dan disandingkan dengan beberapa coklat dari negara lain, kayak Ekuador, Venezuela, Meksiko, gitu. Coklat kita tuh mendapatkan apresiasi paling banyak. Semua orang suka dan mendapatkan suara paling banyak yang disukai gitu dari event tersebut gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa produk kita tuh sebetulnya kalau pasca panennya bagus, kualitasnya dijaga, itu sangat bisa masuk ke pasar internasional. Kita ngomongin coklat itu buat teman-teman sih sebetulnya mulai aja sekarang. Kenapa? Karena peluangnya itu besar sekali. Peluangnya besar sekali dan kita tuh punya tantangan bahwa semakin ke depan itu coklat itu makin dicari. Dicarinya itu bukan hanya sebagai produk makanan gitu, tapi juga kosmetik, juga sebagai produk obat-obatan gitu kan.
Jadi coklat itu sebenarnya potensinya besar dan kita tuh sedang kekurangan. Mulai aja sekarang. Kita ngobrol aja kalau kemudian masih ragu, ngobrol aja, hubungin kita. Kita dengan senang hati akan ngobrol. Kami bisanya apa, teman-teman bisanya apa, kita bisa kolaborasi gitu. Dengan senang hati kita akan berusaha untuk memajukan bangsa Indonesia dan kualitas kakaonya.